Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, jadi ada sebuah curhatan di sosial media, seorang nasabah pinjol yang mengalami nasib kurang beruntung karena membayar hutang-hutang di pinjolnya. Gitu ya, heran ya, bayar hutang tapi malah zonk. Nah, itu sifat pinjol itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi dia ini terjerat hutang pinjol di puluhan aplikasi seperti Shopee, Kredivo, Akulaku, Isikas, Uangmi dan lain-lain gitu ya. Nah, nasabah ini mengaku sempat gagal bayar berbulan-bulan gagal bayarnya. Namun karena pendiriannya kurang kokoh, akhirnya dia memutuskan untuk membayar salah satu pinjol yang dia anggap sangat besar dan berbahaya sekali. Pinjol ini, gitu ya. Mungkin menurut dia definisi pinjol yang besar dan berbahaya itu yang ada DC lapangannya, gitu ya. Padahal tidak ada pinjol yang berbahaya, ya. Apalagi dia ini sudah galbay berbulan-bulan, harusnya sudah bisa melihat gambaran besarnya bahwa galbay itu tidak masalah sama sekali. Ya, mungkin juga belum nonton channel Raja Galbay mungkin. Oke, nah lanjut ya. Pada saat galbay, dia ini tidak mengganti nomornya. Dia save semua pesan-pesan penagihan yang ada di WA-nya tersebut. Ya, dengan tujuan jika dia sudah punya uang, dia akan menghubungi DC-DC tersebut. Nah, karena Mas atau Mbak ini atau nasabah ini sudah terlanjur takut, akhirnya dia memutuskan untuk membayar pokoknya saja di salah satu pinjol yang ia miliki. Gitu ya. Nah, dia chattingan dengan DC tersebut dan dia bilang ingin bayar. Anda tahu apa yang terjadi setelah dia bilang ingin bayar? Yang terjadi adalah dia makin ditekan, makin dicecar, dan dia juga sempat dikirimkan foto saat pegang KTP oleh DC tersebut. Ya, orang mau bayar tapi malah ditambah ditekan, gitu ya. Itu khas dari DC pinjol itu seperti itu, ya, agar Anda beneran bayar. Oke, ya lanjut ya. Nah, lalu dia bilang ke DC ini, kalau dia mau bayar pokoknya saja sebesar 6 juta. Ya, Mas saya mau bayar pokoknya saja 6 juta. Oke, dan akan dibayarkan hari ini. Ya, dia tidak mau membayar denda dan bunganya, dia hanya mau membayar pokoknya saja. Oke, dan nasabah ini tanya kepada DC, apakah bayar pokoknya saja bisa lunas? Jawab si DC, bisa, ya, bisa lunas. Oke, akhirnya si DC ini mengirimkan virtual account. Ya, dan si nasabah pun membayarnya. DC bilang, silakan tunggu beberapa jam, pembayaran Anda sedang diproses. Oke. Lalu setelah beberapa jam, nasabah ini ingin mengecek hutangnya di aplikasi tersebut. Ya, beneran nggak nih gitu ya. Nah, setelah dicek, hutangnya berkurang 6 juta tapi tidak dengan bunga dan dendanya. Ya, atau bisa dikatakan hutang nasabah ini tidak full lunas semua. Ya, padahal pada saat awal chattingan dengan DC itu, apakah saya bayar pokoknya saja bisa lunas? Ya, DC ini bilang bisa. Tapi setelah dicek, hutangnya hanya berkurang 6 juta, tidak dengan bunga dan dendanya. Ya, bunga dan dendanya juga masih ada dan terus berjalan. Ya. Nah, si nasabah ini dengan kebingungannya dan sedikit marah, dia ngechat DC lagi. Menanyakan kenapa hutang saya tidak nol, tapi masih ada bunga dan dendanya. Nah, si DC dengan enteng menjawab, loh yang bilang lunas semua siapa? Saya bilang iya hutang pokoknya bisa lunas. Ya, saya tidak bilang lunas semuanya. Ya, jadi denda dan bunganya tetap tidak lunas. Kalau mau dilunaskan semua, silahkan bayar kembali. Gitu. Ya itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mau marah-marah juga percuma. Ya, karena Anda telah dikerjai DC dengan bahasa-bahasa yang menjebak dan menipu. Gitu. Ya seharusnya kalau Anda mau bayar pokoknya saja, tunggu sampai DC ini mengirimkan WA yang berisi diskon potongan denda 100%. Gitu ya. Atau bayar pokoknya saja. Itu Anda baru bisa. Ya, dan juga jangan minta sendiri. Kalau minta sendiri itu nggak akan bisa. Ya, pinjolnya masih menganggap dia itu tinggi. Gitu ya. Nah, kalau pinjol sudah mengirimkan diskon potongan denda 100%, bayar pokoknya saja itu sudah merendah. Gitu ya. Nah, itu ya, Anda bisa bayar pokoknya saja. Dan juga sebelum bayar, Anda wajib minta surat pelunasan resmi dari kantor pinjol tersebut. Ya, surat pelunasan resmi dari kantor pinjol tersebut. Anda tanya ke DC-nya, ya, Mas, karena ini full lunas semua, saya mau minta surat lunas dari kantor pinjol kamu. Ya, kalau kamu nggak ngerti, saya mau ngomong sama bos kamu sini, berbicara dengan bos kamu. Ya, saya mau lunasin semua karena saya dapat diskon potongan denda 100%. Ya, gimana caranya biar saya setelah bayar dapat surat pelunasan? Apakah dikirimkan ke alamat saya? Apakah saya ke kantor cabang Anda?
gitu ya. Agar nanti jika di slik OJK Anda masih nunggak padahal sudah bayar, Anda bisa langsung ke kantor OJK dan laporkan hal tersebut ya dengan membawa bukti surat pelunasan. Itu pasti langsung ditindak gitu dan slik OJK Anda itu pasti langsung bersih gitu ya. Nah, bagi Anda-Anda semua mending stay galbay sajalah ya. Bagi yang sudah galbay nih ya, silakan lihat di sekeliling Anda, silakan lihat diri Anda. Apa ada hal yang berarti yang terjadi di kehidupan Anda setelah galbay? Coba silakan Anda lihat ya di kehidupan Anda. Apakah ada hal yang berarti yang terjadi di kehidupan Anda setelah ada galbay? Ya, tidak ada. Semuanya itu pasti ada solusinya. Pasti seperti itu. Ya, orang tua tahu, ya ini tahu, istri tahu, saudara tahu, teman tahu. Ya kalau saya itu minjol, terus kenapa? Apakah mereka akan ngomongin Anda selama 24 jam dalam 20 tahun ke depan? Gitu ya. Tidak mungkin. Mereka juga punya urusan masing-masing. Punya pikiran sendiri, ya punya pikiran masing-masing. Mereka itu akan lupa. Ya, maka dari itu stay galbay, perbaiki kehidupan Anda, kerja, usaha. Ya, Anda kalau sudah punya banyak uang, orang-orang itu nggak akan ingat kalau Anda pernah galbay pinjol. Ya, apalagi Andanya royal gitu ya, suka beliin martabak, suka traktir orang tua, suka ngasih duit ke orang tua. Sudah beres masalah pinjol Anda itu. Yang nggak akan ada yang ingat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori orang-orang yang masih ada keinginan membayar agar bisa pinjam lagi. Ingat, nih ya, prinsipnya orang yang minjol pasti akan gagal bayar. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau sudah minjol dengan tenor yang singkat dan bunga yang tinggi, pasti akan gagal bayar. Itu pasti, itu prinsipnya. Ya tidak bisa terelakkan. Oke, Anda nggak percaya silakan minjol. Ya. Jadi, membayar pinjol itu ibaratnya hanya memanjangkan sumbu dari bom galbay tersebut. Ya ini bom galbay ya. Sumbunya segini, 1 bulan gitu ya. Nah, Anda bayar ya, Anda hanya memanjangkan sumbu tersebut saja. Ya, api dari sumbu tersebut tetap tidak padam. Ya, kapanpun bom galbay tersebut bisa meledak. Ya, bulan ini Anda memanjangkan sumbu bom galbay dengan cara gadai BPKB. Ya, bulan depannya dipanjangkan sumbunya dengan cara gadai sertifikat pinjam ke KUR. Ya, lalu jual tanah, jual motor, jual mobil bulan-bulan depannya. Ya, sehingga ketika sudah tidak ada harta lagi yang tersisa, ya untuk memanjangkan sumbu tersebut, akhirnya bom itu meledak. Ya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, sudah sekuat tenaga manjangin sumbu, ya jual harta ini itu yang dulu didapatkannya itu susah payah, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap galbay juga. Ya, kenapa nggak galbay dari kemarin-kemarin aja? Harta masih bisa terselamatkan. Oke, ya. Jadi buat Anda yang sudah galbay pinjol, usahakan stay galbay saja. Masih mending Anda memperbaiki ekonomi Anda yang sekarang. Kalau Anda sudah kaya, ya nggak akan ada yang mempermasalahkan pinjol-pinjol Anda itu. Percaya sama saya. Oke, ya nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.